Siang guys, tahu nggak sih masih keliling Pulau Sumatera nih? Sekarang kita ke Sumatera Barat dulu ah. Ada liputan kuliner dan info seputar ranah Minang. Check this out guys. Sudah, kau diam, jangan menangis terus. Jangan Dapwa, jangan ambil dia. Kamu jangan ikut campur, diam. Sebentar, aku mau ngomong dulu. Guys, Sana jadi orang hebat. Betul kan Sana? Sana jadi orang hebat. Kali ini Ojim lagi ada di Padang. Nah, sekarang Ojim sama teman-teman dari tim tahu nggak sih mau ngajak kalian untuk lihat episode lengkapnya ini sekitaran Sumatera Barat, pokoknya keren-keren. Nah, kalau kalian mau tambah keren, ditonton sampai habis ya. Nangis lagi, biar keren. Pasti udah pada tahu dong sama yang satu ini. Betul, alias benar guys. Ini emang brownies. Eits, tapi bukan sembarang brownies keles. Dari tampilannya dibuat kayak es brownies gitu ya guys. Nah, yang bikin dia spesial bukan cuma tampilannya aja tuh, tapi kandungan di dalamnya. Kira-kira apa ya? Sabar guys, dia nggak sendirian. Ada bala kue lainnya yang nemenin. Tuh kan, makin rame deh. Ini dia guys, ada daun torbangun di dalamnya. Hah? Daun apaan tuh? Buat kalian yang belum tahu apa itu daun torbangun, mari kita telusuri kisah si daun. Daun ini termasuk tanaman yang bisa tumbuh di mana-mana guys, tapi lebih hits di daerah Sumatera. Daun yang punya nama latin, Coleus amboinicus Lor, ada juga di India dan Thailand loh. Daun ini bisa dimanfaatkan jadi berbagai minuman dan makanan. Caranya daun dikeringkan dengan suhu rendah ya. Setelah kering, bisa diolah lagi deh. Salah satu jenis tanaman perdu ini punya tekstur kasar dan gak rata gitu guys. Tapi dia berkhasiat buat kaum ibu yang lagi hamil dan menyusui guys. Karena bisa memproduksi air susu lebih banyak dan lebih berkualitas. Daun torbangun mengandung antioksidan guys. Dia dipercaya bisa mencegah kanker dan antihipotensif. Nah, kalium pada torbangun bermanfaat untuk membersihkan darah dan melawan infeksi. Tinggal ditambahkan topping deh. Awalnya, Unimona Yusmasari membuat olahan untuk sendiri guys. Tapi, karena banyaknya bahan dan khasiat yang dirasakan, akhirnya membuat banyak olahan deh. Ada selai, teh, jus, keripik, juga kue. So, bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Tapi, paling favorit sih tetep browniesnya ya guys. Makan brownies yang warnanya kehitam-hitaman, jadi inget peribahasa nih guys. Gagak putih, bangau hitam. Ada yang tahu nggak sih arti peribahasa itu? Ada peribahasa, kalimatnya seperti ini. Gagak putih, bangau hitam. Artinya apa, tahu nggak sih? Apa ya? Nggak tahu. Jawab dulu apa gitu. Lama, pegel. Kasih tahu Mbak kalau udah. Gak putih kok hitam. Susah mikir mas, kan lagi lapar. Bang Rian, tahu nggak sih arti peribahasa gagak putih, bangau hitam? Nggak tahu, Pak. Tahu gagak kan? Gagak Gagak tahu. warnanya apa? Hitam. Nah, ini gagak putih. Bangau biasanya warna Putih. Nah, ini bangau hitam. Kebalik. Tuh. Bingung? Bingung? Nyerah? Nyerah? Oke. Itu pintu keluar Mas, silakan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari
kita sekali-kali jangan memutarbalikkan fakta. Yang baik dijadikan buruk, yang buruk dijadikan baik, yang benar dijadikan salah, sementara yang salah dijadikan benar. Intinya harus jujur. Kayak adik-adik yang masih polos dan lucu ini. Di sini nggak hanya warna hitam dan putih aja, semua penuh warna. Emas deh liatnya. Imut-imut kan dedenya? Banyak banget adik-adik yang pada ngumpul di Pantai Cimpago, Kota Padang ini guys. Jadi penasaran, ada apa ya? Oh, rupanya lagi ada festival Siti Nurbaya guys. Pantesan, mereka pada pakai baju adat Minang. Ada 1.000 perempuan pakai baju keruang basiba guys. Mulai dari siswi PAUD sampai ibu-ibu ikutan tuh. Saking banyaknya peserta, gelaran ini masuk Museum Rekor Indonesia loh. Mereka kompak berjalan beriringan dengan memamerkan senyuman cantiknya. Shh, ada juri juga tuh yang menilai dari segi penampilan dan kekompakan. Tahu nggak sih guys, baju keruang basiba jadi identitas wanita Minang. Pakaiannya longgar, panjang, sampai lutut. Dilengkapi selendang, penutup kepala, dan kain sampai mata kaki. Biasanya, mereka juga mengenakan salempang guys. Nggak hanya pawai baju keruang basiba tuh guys. Ada banyak pertunjukan seni lainnya. Kalau yang ini, pasti udah tahu dong nama tariannya. Penari yang membawa piring di kedua tangannya. Yoi guys, tari piring. Tari yang berasal dari Solok, Sumatera Barat ini melambangkan rasa gembira dan syukur dengan hasil tanaman. Oh iya guys, tujuan festival Siti Nurbaya untuk lebih mengenalkan budaya Minangkabau, khususnya pada generasi muda, supaya ikut serta melestarikan dan sebagai ajang kreativitas anak muda pastinya. Adik-adik kecil ini lagi pada ngapain sih? Kok sibuk semua? Oh, lagi belajar membuat burger. Suasana belajar emang gak harus di dalam kelas ya guys. Di sini mereka juga bisa belajar dengan suasana gembira. Emang sih guys, sedari kecil anak-anak harus melakukan kegiatan fisik yang bervariasi. So, kemampuan keterampilan motorik anak bakal menumbuhkan kreativitas dan imajinasi yang membuat mereka berkembang deh. Lihat aja guys, mereka antusias ikut kelas membuat burger. Masing-masing dilibatkan dari proses awal sampai akhir. Coba mana hasil bikin burger dan senyuman adik-adik. Guys, kafe di Jalan Kelenteng Kota Padang ini menawarkan berbagai menu yang wajib dicoba. Mumpung di Kota Rendang, cobain makan rendang langsung dari tuan rumahnya yuk. Eits, rendangnya udah berkolaborasi dengan makanan dari Eropa. Yaps, burger rendang, roll tart rendang, pizza rendang, dan kue pastel rendang. Mbak Heni siap ngasih tipsnya nih guys. Burger dan timnya sih masih sama ya. Ada selada, tomat, timun, patty, dan mayones. Bedanya ada sentuhan bumbu rendang di dalamnya tuh. Daging bercita rasa pedas dengan berbagai bumbu dan rempah-rempah ini jadi idola guys. Tahu nggak sih kenapa rendang awet? Itu karena memakai bumbu-bumbu alami ya guys. Dia bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen. So, bersifat sebagai bahan pengawet alami deh. Guys, apa kabar dengan roll tart rendang? Ini nih cara bikinnya. Ada telur, tepung, mentega, gula pasir, bumbu rendang, dan mayones. Pilih tepung terigu berprotein rendah ya guys. Sifatnya lebih lunak tuh. Mentega bertugas membantu pengembangan adonan. Gula nggak hanya ngasih rasa manis aja guys. Dia berperan ngasih warna pada hasil akhir. Nah, telur bertugas mengikat bahan-bahan adonan. Oh iya, dipanaskannya cukup sampai 15 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Ini dia rendangnya guys. Nah, kue harus segera digulung selagi masih panas. Guys, jangan cuma tahu soal kuliner dari ranah Minang aja. Pada tahu nggak sih apa nama rumah adat Minangkabau? Kamu tahu nggak An, rumah adat? Ya Nah, tahu. biasanya setiap daerah kalau di Indonesia ini rumah adatnya macam-macam ya. Iya, Nah, kalau rumah adat Minangkabau itu apa ya? rumah gadang. Kalian tahu rumah?
Tahu. Tahu adat? Tahu. Tahu rumah adat? Tahu. Nah, rumah adat Padang apa sih? Rumah gadang. Rumah gadang. Rumah gadang. Rumah gadang. Yang kayak gimana sih bentuknya? Yang atapnya ada gonjong kayak tanduk sapi, tanduk kerbau. Oh, coba bentuknya kayak apa rumah gadang? Rumah gadang tuh bergonjong, ada ukiran-ukiran di dekat rumahnya itu. Rumah adat yang ada di Minangkabau sesuai dengan adat dan budayanya itu disebut dengan rumah gadang. Rumah gadang itu adalah rumah bersama, rumah kaum. Jadi rumah gadang itu tidak pernah dimiliki oleh pribadi, tapi milik bersama. Guys, rumah gadang punya keunikan bentuk arsitektur ya. Atapnya menyerupai tanduk kerbau yang dibuat dari bahan ijuk. Di halaman depan rumah gadang, biasanya ada 2 buah bangunan yang disebut rangkiang. Rangkiang itu tempat penyimpanan padi khas suku Minangkabau, guys. Sekarang kita ke istana bahasa Pagaruyung yuk. Wait guys, ada tarian penyambutan nih. Namanya tari pasambahan guys. Tarian selamat datang dan ungkapan rasa hormat pada tamu yang datang dari jauh ya. Sekarang sih, tarian ini nggak hanya sebagai penyambutan aja. Biasanya hadir juga saat seni pementasan. Ya, sebagai sarana hiburan bagi masyarakat gitu deh. Istana Pagaruyung jadi salah satu objek wisata di Tanah Datar ya guys. Dulunya sih, pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal dari Kerajaan Pagaruyung. Istana yang udah ada dari tahun 1347 Masehi sampai 1830-an ini jadi cerminan rumah gadang guys. Bedanya, bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Nah, kalian bisa sewa pakaian adat Minang dan foto-foto di sini tuh. Cheese! Kita lihat bagian dalam ruangan yuks. Di dalam ruangan ada singgasana dan kamar untuk anak perempuan raja yang telah menikah. Kalau ruangan ini tempat istirahat dan tempat tidur raja guys. Ini nih tempat mendiskusikan urusan pemerintahan. Berbagai benda peninggalan kerajaan ada di sini guys. Bangunan ini punya 72 tiang secara keseluruhan. Oh iya guys, perhatikan tiangnya deh. Asli miring, dibuat seperti trapesium terbalik gitu guys. Kalau ditarik dan diperpanjang garis sisi dari tiang ke bawah, akan bertemu dalam satu titik yang disebut pusat bumi. Ada makna dari kemiringan tiangnya loh. Filosofisnya sih, pola pikir manusia yang nggak sama, dan perbedaan bukan pemecah guys. Nah, kalau warna-warna di ruangan ini punya arti mulia, berani, dan cerminan masyarakat yang ceria dan demokratif. Eits, ini bukan rumah gadang beneran guys, tapi hanya miniaturnya aja. Mirip banget sama aslinya ya guys. Gak hanya rumah gadang guys, Pak Musli juga handal membuat aneka kerajinan tangan dari bambu seperti padati dan bendi tuh. Oh iya guys, rumah gadang gak cuma jadi pajangan, bisa multifungsi. Jadi tempat penyimpanan handphone tuh. Wah, kekinian juga ya. Sentra pembuatan kerajinan bambu ini ada di kawasan Sianok 4, Koto Gadang, Kabupaten Agam guys. Dalam satu hari bisa menghasilkan 10 buah rumah gadang. Dengan bahan bambu inilah beliau mengasah keterampilan tangannya guys. Banyaknya bambu di Kabupaten Agam lah yang membuat Pak Musri memanfaatkannya menjadi berbagai kerajinan. Kalau udah jadi, tinggal ditambah rumah gadang di sampingnya guys. Cakep kan? Harganya mulai Rp25.000 sampai ratusan ribu rupiah. Tergantung tingkat kesulitannya ya guys. Hey, setelah ini ada kuliner menarik dari Taunggasi guys.